Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Mutiara Rahmawati dengan NIM 20011111014 yang merupakan bagian dari kelompok B. Saya akan menyampaikan analisis hasil data keuangan terhadap beberapa produk dan perusahaan dalam upaya memaksimalkan profit tahun 2013 dan juga tahun 2014. Berikut adalah nama anggota kelompok B. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pendahuluan. Laporan data keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan perusahaan yang akan bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Baik buruknya suatu keputusan yang diambil sangat ditentukan oleh mutu dari informasi yang digunakan. Laporan data keuangan juga berisi pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan bersifat sangat penting bagi para pemakainya, meliputi para investor dan calon investor, kreditor, pemasok, pelanggan, pemerintah, dan lembaga lainnya, karyawan, serta masyarakat. Selanjutnya ada insight. Korelasi segmen dan profit. Dari hasil data keuangan dan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa pangsa pasar lebih banyak pada government, di mana menghasilkan profit sebanyak $11.388.173,17. Sedangkan segmen yang menghasilkan profit paling rendah yaitu enterprise dengan angka minus $614.545,63. Dengan adanya data profit yang dimiliki tersebut, maka semua produk akan cenderung memilih pangsa pasar government. Selanjutnya adalah korelasi produk dan profit. Produk Paseo merupakan produk dengan profit terbesar dan tertinggi di antara produk lainnya seperti Amarilla, Carretera, Montana, Velo, dan juga VTT. Paseo memiliki profit sebesar $4.797.437,95. Untuk produk yang memiliki profit terkecil yaitu Carretera dengan profit sebesar $1.826.804,89. Dengan data profit yang telah dimiliki di atas, profit yang ada akan lebih cenderung kepada produk Paseo, dikarenakan produk Paseo memiliki profit terbesar dibandingkan dengan produk lainnya. Selanjutnya adalah korelasi diskon profit untuk produk Amarilla. Berdasarkan tabel berikut, pada bulan 2, produk Amarilla mendapatkan profit yang tinggi walaupun diskon yang diberikan tidak besar. Namun pada bulan kelima, profit untuk produk ini berada sangat jauh di bawah diskon yaitu sebesar $32.292,5. Sedangkan pada bulan 11, profit yang didapatkan Amarilla mengalami penurunan diiringi dengan menurunnya diskon yang diberikan, meskipun pada 2 bulan sebelumnya produk ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2013, profit pada produk Amarilla di bulan 11 mengalami penurunan, hal yang sama terjadi juga di bulan 11 tahun 2014. Pada tahun 2013, profit di bulan 12 mengalami kenaikan. Hal yang sama juga kembali terjadi di bulan 12 tahun 2014. Hal ini menunjukkan profit Amarilla di bulan 11 dan 12 mengalami pola siklikal. Selanjutnya adalah korelasi diskon dan profit untuk produk Carretera. Berdasarkan tabel berikut, pada bulan ke-8, Carretera mengalami penurunan profit yang tajam, dan bahkan profit yang dimiliki berada di bawah angka diskon, yaitu sebesar minus $46.515,31. Tetapi, produk Carretera ini mengalami peningkatan profit yang sangat drastis yang terjadi pada bulan ke-12, sehingga dengan angka diskon di bulan 8 dan 12 tidak akan mempengaruhi profit yang didapat produk tersebut. Pada tahun 2013, profit pada produk Carretera di bulan 11 mengalami penurunan. Hal yang sama juga terjadi di bulan 11 tahun 2014. Pada tahun 2013, profit di bulan 12 mengalami penurunan, tetapi di bulan 12,
tahun 2014 profit Karetera tidak mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan profit Karetera di bulan 11 dan 12 tidak mengalami pola siklikal. Selanjutnya adalah korelasi diskon profit untuk produk Paseo. Berdasarkan tabel berikut, profit yang didapat oleh produk Paseo di bulan kedua dan ketiga sangat rendah diskon. Tetapi pada bulan ke-11, profit dari produk Paseo mengalami peningkatan yang sangat drastis dan sangat pesat. Kondisi ini menunjukkan bahwa besar kecilnya diskon tidak dapat mempengaruhi profit yang akan didapat oleh perusahaan. Pada tahun 2013, bulan 11, produk Paseo mengalami kenaikan, begitu juga pada bulan 11 tahun 2014. Hal ini menunjukkan profit pada produk Paseo mengalami pola siklikal pada bulan 11. Selanjutnya adalah korelasi diskon dan profit untuk produk Montana. Berdasarkan tabel berikut, profit yang didapatkan Montana di bulan 9 mengalami kenaikan yang sangat pesat, yaitu sebesar $266.049,36. Tetapi di bulan 11 dan 12, profit dari produk ini sangat menurun dengan drastis, bahkan hingga di bawah angka diskon, atau profit lebih kecil dari diskon. Sehingga dengan adanya diskon tidak mempengaruhi untuk menaikkan profit penjualan Montana pada bulan 11 dan juga 12. Pada tahun 2013 di bulan 10, profit pada produk Montana turun, tetapi di bulan 10 di tahun 2014 profitnya mengalami kenaikan. Pada bulan 11 hingga bulan 12 tahun 2013 dan 2014 juga tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan yang sama. Ini menunjukkan profit pada produk Montana di bulan 11 tidak mengalami pola yang siklikal. Selanjutnya adalah korelasi diskon profit untuk produk VTT. Berdasarkan tabel berikut, produk VTT mengalami penurunan profit di bulan 11, bahkan berada di bawah angka diskon. Tetapi di bulan 12, profit yang dihasilkan kembali stabil di angka $517.878,14 dan berada di atas angka diskon. Ini menunjukkan bahwa walaupun pada bulan 11 VTT terdapat diskon, hal tersebut tidak berpengaruh kepada profit penjualannya. Pada tahun 2013, di bulan 11, profit pada produk VTT mengalami penurunan. Begitu juga di bulan 11 di tahun 2014. Sedangkan di tahun 2013, pada bulan 12, profit produk VTT mengalami kenaikan. Dan pada tahun 2014 di bulan yang sama, profit produk ini juga naik. Untuk menunjukkan profit pada produk VTT di bulan 11 dan 12 mengalami pola yang siklikal. Selanjutnya adalah korelasi diskon dan profit untuk produk Velo. Berdasarkan data berikut, produk Velo mengalami masalah profit yang tidak stabil. Dapat dilihat pada bulan 9, angka profit yang didapat Velo berada di bawah angka diskon. Lalu pada bulan 10, angka profit mengalami peningkatan yang tajam mencapai $1.079.709,31 yang melebihi angka diskon. Tetapi di bulan 11 mengalami penurunan kembali di angka $85.740,28 dan kembali di bawah angka diskon. Sehingga dapat disimpulkan bahwa walaupun angka diskon dinaikkan, angka profit dapat meningkat tetapi belum tentu bertahan pada bulan berikutnya. Pada tahun 2013 di bulan 10, profit pada produk Velo naik tajam, begitu juga di bulan 10 tahun 2014. Tahun 2013 di bulan 11, profit menurun tajam, begitupun dengan bulan 11 di tahun 2014. Ini berarti profit pada produk Velo di bulan 11 dan bulan 10 mengalami pola yang siklikal. Selanjutnya adalah insight. Produk paling menguntungkan. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa produk dari Paseo merupakan produk yang paling menguntungkan dengan profit sebesar $4.797.437,99.
Selanjutnya untuk produk yang paling laku dari tiap negara. Produk Paseo merupakan produk yang paling laku di 4 negara dengan urutan pertama yaitu Kanada dengan profit sebesar 1.265.017,99 dolar. Selanjutnya, urutan kedua yaitu United States of America dengan profit sebesar 1.020.603,27 dolar. Untuk urutan ketiga yaitu Meksiko dengan profit penjualan sebesar 928.651,39 dolar. Untuk urutan keempat yaitu French dengan profit penjualan sebesar 838.748,56 dolar. Sedangkan untuk produk dengan penjualan terbanyak di negara Germany adalah Velo dengan profit sebesar 788.789 dolar. Segmen yang paling menguntungkan. Dari hasil data keuangan dan grafik yang telah kami buat, dapat disimpulkan bahwa segmen yang paling menguntungkan bagi produk adalah government, di mana profit yang dihasilkan sebesar 11.388.173,17 dolar. Selanjutnya adalah foresight. Bagaimana cara meningkatkan produk yang tidak laku? Untuk yang pertama yaitu mengubah strategi pemasaran. Mengubah strategi pemasaran merupakan suatu cara yang paling efektif dalam meningkatkan suatu produk yang tidak laku. Dengan mengubah strategi pemasaran ini, perusahaan dapat melihat apa saja yang menjadi keinginan konsumen terhadap produk yang dimiliki dan perusahaan dapat segera menyesuaikannya. Untuk yang kedua yaitu mengubah display toko. Toko merupakan salah satu modal usaha yang dapat dijadikan suatu media pemasaran di mata konsumen. Konsumen akan tertarik kepada produk yang dijual dari display toko, karena hal tersebut dapat memberikan kesan ataupun pengalaman pertama yang mereka dapatkan baik, sehingga dapat menarik minat konsumen terhadap produk perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah custom product. Kemasan atau packaging produk merupakan hal yang sangat berpengaruh pada daya tarik konsumen. Produsen dapat mempercantik kemasan produk dengan perpaduan kualitas warna yang menarik pada produk sehingga hal tersebut dapat menghilangkan rasa bosan dan kemasan produk yang ditawarkan. Yang keempat adalah pemberian diskon. Cara lain untuk meningkatkan produk yang kurang laku adalah dengan cara memberikan diskon kepada konsumen. Karena ketika terdapat banyak barang diskon, konsumen akan tertarik untuk membelinya dan hal ini dinilai dapat mempengaruhi psikologis konsumen. Yang kelima adalah menggabungkan beberapa produk tidak laku dengan produk laku. Cara berikutnya adalah dengan membuat beberapa paket hemat dari setiap pembelian konsumen dengan cara menggabungkan beberapa produk yang tidak laku dengan produk yang laku. Sehingga terbentuk paket hemat dengan harga yang dapat disesuaikan sendiri sesuai dengan profit yang diinginkan. Yang keenam adalah pemasaran melalui media sosial. Perusahaan dapat meniru konsep brand advocacy marketing yang dilakukan oleh perusahaan besar seperti Starbucks, di mana mereka menggunakan media sosial Twitter. Dengan begitu, penggunaan media sosial tersebut dinilai sangat efektif guna mengatasi produk tidak laku. Yang ketujuh adalah penggunaan media e-commerce. Selain penggunaan media sosial, perusahaan juga dapat menggunakan media e-commerce. Perusahaan dapat menampilkan beberapa produk yang kurang laku ke dalam produk limited edition sehingga dapat memancing daya tarik konsumen untuk membeli produk tersebut. Yang kedelapan adalah mengunggah hal yang bermanfaat. Penggunaan internet marketing merupakan hal yang sangat bermanfaat. Seperti artikel marketing yang dinilai sangat efektif dalam memberikan edukasi yang bermanfaat bagi pembacanya ataupun konsumen. Dengan penerapan metode SEO atau Search Engine Optimization di Google, perusahaan dapat memberikan edukasi yang positif. Di samping itu,
Di dalam artikel dapat disisipkan link mengenai website perusahaan guna mengatasi produk tidak laku. Yang kesembilan adalah mengelola persediaan produk secara berkala. Cara berikutnya adalah melakukan stock of name secara berkala pada persediaan produk, sehingga perusahaan dapat mengetahui kondisi produk mana yang laku dan produk mana yang tidak laku. Dengan mengelola persediaan produk tersebut, diharapkan perusahaan dapat mengambil keputusan selanjutnya untuk mengatasi produk yang tidak laku. Yang terakhir adalah menggunakan teknologi. Dalam perkembangan era digital seperti sekarang ini, sudah banyak teknologi yang dapat membantu proses pengelolaan inventory dengan benar. Teknologi software akuntansi sangat membantu perusahaan pada pengelolaan inventory dengan benar. Perusahaan dapat mengetahui produk mana yang tidak laku sehingga dapat mengambil keputusan terbaik untuk produk tersebut. Selanjutnya, bagaimana meningkatkan produk yang laku? Yang pertama, tingkatkan kekuatan brand. Cara meningkatkan penjualan bisnis yaitu dengan memperkuat brand. Perkuat merek dengan membangun kepercayaan pada hati pelanggan dan memberikan pelayanan serta kualitas yang terbaik. Dengan demikian, pelanggan akan puas dan setia sehingga dapat menjadi pelanggan tetap. Ketika perusahaan memunculkan produk baru, pelanggan setia akan membelinya dengan senang. Yang kedua adalah memperluas target pasar. Untuk target pasar lebih luas, perusahaan harus meningkatkan promosi agar semakin banyak orang mengetahui bisnis tersebut. Dengan memanfaatkan seluruh platform media online untuk pemasaran sehingga target pasar semakin meningkat. Selain secara online, perusahaan bisa memasifkan pelebaran target pasar dengan memasang media promosi di jalan agar orang semakin mengenal produk tersebut. Untuk yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas produk. Jika perusahaan ingin meningkatkan penjualan, pastikan produk yang akan dijual memiliki kualitas dan telah lolos standar. Dengan kualitas yang baik, pelanggan akan rela membayar dengan harga yang tinggi jika produk tersebut benar-benar berkualitas. Sebab pelanggan bisa menerima harga tinggi apabila harga jual yang ditawarkan sebanding dengan kualitas produknya. Yang keempat adalah memberikan promo menarik. Dengan memberikan promo dapat memancing pelanggan untuk membeli produk perusahaan. Akibatnya, penjualan dapat meningkat dan keuntungan yang didapatkan akan berlipat. Yang kelima yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Cara meningkatkan penjualan adalah dengan cara menciptakan kondisi yang nyaman bagi pelanggan dan juga karyawannya, sehingga karyawan juga bisa mengoptimalkan pelayanan kepada pelanggannya. Yang keenam adalah menjaga dan merawat pelanggan setia. Cara menjaga dan merawat pelanggan setia dengan memberikan pelayanan dan kualitas yang terbaik. Selain itu, memberikan potongan harga atau diskon, memberikan bonus, ataupun membagikan informasi menarik juga dapat dilakukan sebagai upaya menjaganya. Yang ketujuh adalah mengoptimalisasi media pemasaran. Digital marketing membantu bisnis yang dimiliki mampu menjangkau target pasar yang lebih luas. Terdapat banyak strategi digital marketing yang bisa dilakukan mulai dari optimasi Instagram, beriklan di Facebook Ads, Google Ads, dan lain-lain. 8. Memberikan garansi produk. Fitur garansi produk dapat memberikan rasa lebih aman pada pelanggan saat akan membeli produk dari perusahaan tersebut. Dengan adanya garansi akan menjadi nilai lebih dari produk dan membangun kepercayaan pelanggan, sehingga perusahaan dapat memberikan harga tinggi sebab pelanggan telah memberikan rasa percayanya terhadap produk yang dimiliki. Untuk yang ke-9 adalah memberikan testimoni dan review. Untuk menarik konsumen, perusahaan bisa memberikan bukti melalui testimoni dan juga review pelanggan lain. Sebab pelanggan akan percaya dengan pembeli yang pernah mencoba produk tersebut. Oleh karena itu,
Setelah melakukan transaksi pembelian, perusahaan dapat mencoba untuk menghubungi kembali pelanggan tersebut untuk menanyakan terkait hasil dan kepuasan dalam menggunakan produk tersebut. Dan yang terakhir adalah menggunakan strategi bundling. Cara meningkatkan penjualan dengan baik yaitu melalui strategi bundling. Pembeli tertarik membeli paket bundling sebab harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan membeli satuan. Selanjutnya adalah cara meningkatkan profit secara keseluruhan. Yang pertama yaitu menambah produk ataupun layanan. Jika perusahaan sudah memiliki bisnis yang berjalan dengan baik, perusahaan dapat menambah produk atau layanan untuk meningkatkan profit. Namun, sebaiknya perusahaan tetap melakukan riset terlebih dahulu sebelum menambah produk. Dengan mencari tahu produk ataupun layanan yang paling digemari dan banyak peminatnya, sehingga tambahan produk atau layanan akan tetap laku. Yang kedua adalah tingkatkan nilai jual kepada pelanggan. Cara lain untuk meningkatkan profit adalah dengan meningkatkan nilai jual bisnis pada pelanggan sehingga konsumen merasa mendapatkan nilai lebih jika membeli pada toko yang dimiliki. Dengan kata lain, pelanggan akan lebih loyal dan lebih sering melakukan pembelian. Untuk meningkatkan nilai jual, perusahaan dapat memperpendek siklus penjualan di mana pembeli merasa mudah, sederhana, dan tidak mengalami banyak kesulitan untuk melakukan pembelian. Yang ketiga adalah memperluas bidang industri. Cara berikutnya untuk meningkatkan profit dan pendapatan dalam memperluas bidang industri yang telah dikuasai, sehingga perusahaan dapat meminimalisasi resiko gagal. Yang keempat adalah mencari target konsumen baru. Setiap bisnis umumnya memiliki konsumen ataupun pangsa pasar yang berbeda-beda. Biasanya mereka dibedakan berdasarkan jenis kelamin, usia, demografi, lokasi, dan lain sebagainya. Dan bisnis yang ada saat ini, alangkah baiknya jika perusahaan mencoba untuk mencari target konsumen yang baru. Mengingat internet memiliki kemampuan untuk menyebarkan ke seluruhan dunia dengan cepat, dan masyarakat kini memiliki akses internet, maka membidik konsumen melalui internet dan media sosial merupakan hal yang cukup mudah. Yang kelima adalah menjual produk atau layanan dalam ukuran besar. Meningkatkan keuntungan atau profit juga dapat dilakukan dengan cara menjual produk atau layanan dalam ukuran pembelian yang lebih besar. Caranya yaitu meningkatkan jumlah atau kuantitas per produknya, mengganti ukuran packaging yang lebih besar, atau membuat paket-paket dari produk ataupun layanan sehingga dapat meningkatkan harga rata-rata dari setiap penjualan. Yang keenam adalah menggunakan kemasan ekonomis. Mengubah kemasan menjadi kecil juga merupakan trik meningkatkan profit. Trik ini biasanya digunakan oleh perusahaan makanan, kosmetik, sabun, atau minuman. Perusahaan tersebut membuat produk dengan kemasan yang tidak hanya terbuat dari kaleng, tetapi juga dengan kemasan saset. Walaupun pada kenyataannya kemasan kecil lebih boros dibandingkan dengan kemasan besar, tapi konsumen tidak akan merasa mahal. Hal tersebut karena ukurannya lebih kecil sehingga harga pun ikut terlihat rendah. Selain itu, kelebihan pada kemasan produk juga dapat menjadi cara meningkatkan brand awareness pada bisnis. Yang ketujuh adalah menghindari kompetisi harga. Untuk meningkatkan profit, hindarilah persaingan atau kompetisi harga. Perusahaan dapat mencari cara lain seperti mengurangi biaya-biaya operasional yang kurang efektif. Jika perusahaan menerapkan cara ini, maka tinjaulah pengeluaran-pengeluaran bisnis yang ada. Seleksilah biaya atau pengeluaran yang tidak memberikan nilai tambahan pada produk, layanan, dan juga perusahaan. Dan yang terakhir adalah memproses bisnis secara sederhana dan mengurangi biaya operasional. Perusahaan dapat berfokus pada penyederhanaan proses bisnis dan mengurangi biaya operasional. Perusahaan dapat mencari proses bisnis yang memakan banyak waktu, tenaga, dan biaya operasional. Kemudian perusahaan dapat menemukan cara agar membuat proses tersebut lebih sederhana dan juga efisien. Perusahaan dapat menggunakan software yang dapat mempercepat dan menyederhanakan proses yang kompleks dan juga berulang. Selanjutnya ada kesimpulan.
Di antara kelima data produk yang telah kami analisis, dapat disimpulkan bahwa produk Paseo merupakan produk yang paling laku dan unggul dalam penjualannya dibandingkan dengan produk lainnya. Dan juga, produk Paseo ini digemari di setiap negara dibandingkan dengan produk lainnya. Walaupun dapat produk yang kurang laku di pasaran, tidak menutup kemungkinan bahwa produk tersebut dapat bersaing di kemudian hari dengan produk-produk lainnya. Maka dari itu diperlukan strategi promosi yang lebih menarik, mengubah desain kemasan menjadi menarik, dan lain sebagainya. Untuk produk Paseo juga diharapkan dapat meningkatkan strategi promosinya agar produk Paseo dapat menjadi produk unggulan terus-menerus sehingga produk yang lain sulit menggantikan posisi unggul dari Paseo. Selanjutnya adalah saran. Melihat kurang stabilnya profit dan diskon yang dimiliki beberapa produk yang kami teliti, maka saran yang dapat kami berikan sebagai peneliti yaitu pengusaha produk-produk tersebut harus memahami di mana target market mereka berada. Perusahaan juga harus lebih meningkatkan kualitas produk mereka agar banyak pasar tertarik terhadap produk yang dimiliki dan dapat menciptakan pangsa pasar yang diinginkan sehingga terjadi permintaan yang besar atas produk yang mereka hasilkan. Serta perusahaan dapat menghasilkan profit yang baik dan juga stabil. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.